Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, mata kuliah perilaku konsumen dari jurusan Perbankan Syariah C semester 5. Kami akan memaparkan materi tentang pengetahuan konsumen. A. Pengetahuan konsumen. Mowen dan Miner mendefinisikan pengetahuan konsumen sebagai suatu jumlah pengalaman dan informasi yang seseorang ketahui mengenai barang atau jasa tertentu. Sedangkan Engel, Blackwell, dan Miniard mengartikan secara umum tentang pengetahuan ini yang dapat didefinisikan sebagai informasi yang disimpan di dalam ingatan. Jadi dari dua definisi ini dapat diartikan bahwa pengetahuan konsumen merupakan semua informasi yang dimiliki konsumen mengenai berbagai macam produk dan jasa, serta pengetahuan lainnya yang terkait dengan produk dan jasa tersebut. B. Pengetahuan produk. Yang pertama, jenis pengetahuan. Para ahli psikologi kognitif membagi pengetahuan ke dalam dua bentuk pengetahuan, yaitu pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedur. Pengetahuan deklaratif adalah fakta subjektif yang diketahui oleh seseorang. Arti subjektif ini adalah pengetahuan seseorang tersebut mungkin tidak selalu harus sesuai dengan realitas sebenarnya. Misal, kacang kedelai adalah bahan baku untuk membuat tempe dan tahu. Pengetahuan prosedur adalah pengetahuan mengenai bagaimana fakta-fakta tersebut digunakan. Misalnya, pengetahuan bagaimana cara membuat kacang kedelai menjadi tempe atau tahu. Ini merupakan pembagian pengetahuan secara umum. Mowen dan Miner membagi pengetahuan konsumen menjadi 3 kategori. Yang pertama, pengetahuan objektif, kedua, pengetahuan subjektif, dan ketiga, informasi mengenai pengetahuan lainnya. Sedangkan Engel, Blackwell, dan Miniard membagi pengetahuan konsumen ke dalam 3 macam. Yang pertama, pengetahuan produk, kedua, pengetahuan pembelian, dan ketiga, pengetahuan pemakaian. 2. Tingkat pengetahuan produk. Pengetahuan produk adalah kumpulan berbagai macam informasi mengenai produk. Pengetahuan ini meliputi kategori produk, merek, terminologi produk, atribut atau fitur produk, harga produk, dan kepercayaan mengenai produk. Peter dan Olson menyebutkan bahwa konsumen memiliki tingkat pengetahuan produk yang berbeda. Pengetahuan ini meliputi kelas produk, bentuk produk, merek, dan model atau fitur. Kelas produk adalah tingkat pengetahuan produk yang paling luas, yang meliputi beberapa bentuk merek atau model. Supermarket contohnya. Supermarket menempatkan produk di rak-raknya berdasarkan kepada kelas produk. Misalnya produk serealia, biskuit, minuman ringan, jus, coklat, dan permen. Department store mungkin membagi kelas produk yang dijualnya berdasarkan produk makanan atau minuman, produk pakaian, produk alat tulis, produk peralatan dapur, furnitur, dan lain sebagainya. Yang ketiga, jenis pengetahuan produk. Peter dan Olson membagi 3 jenis pengetahuan produk, yaitu pengetahuan tentang karakteristik atau atribut produk, pengetahuan tentang manfaat produk, dan pengetahuan tentang kepuasan yang diberikan produk bagi konsumen. Yang pertama, pengetahuan atribut produk merupakan sisi pandang konsumen pada produk berdasarkan karakteristik atau ciri ataupun atribut dari produk tersebut. Atribut suatu produk dibedakan ke dalam atribut fisik dan atribut abstrak. Atribut fisik menggambarkan ciri-ciri fisik dari suatu produk yang meliputi panjang, lebar, maupun tebalnya, sedangkan atribut abstrak menggambarkan karakteristik subjektif dari suatu produk berdasarkan persepsi konsumen. Selanjutnya, pengetahuan manfaat produk. Pengetahuan tentang manfaat produk sangat penting bagi konsumen karena pengetahuan ini nantinya akan mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli. Karena itu, pemasar perlu menyampaikan informasi mengenai apa manfaat produk bagi konsumen. Yang keempat, 2 jenis manfaat. Konsumen akan merasakan 2 jenis manfaat setelah mengkonsumsi suatu produk. Yang pertama ada manfaat fungsional, yaitu manfaat yang dirasakan konsumen secara fisiologi. Yang kedua, ada manfaat psikososial, yaitu aspek psikologis yang meliputi perasaan, emosi, dan mood. Dan aspek sosial yang meliputi persepsi konsumen terhadap bagaimana pandangan orang lain terhadap dirinya, yang dirasakan konsumen setelah merasakan suatu produk. Yang kelima, manfaat positif dan negatif. Konsumen bukan hanya merasakan manfaat positif seperti yang tadi disebutkan, tetapi juga akan merasakan manfaat negatif sebagai konsekuensi dari mengonsumsi atau menghindari suatu produk-produk tertentu. Perlu diketahui bahwa tidak mengonsumsi suatu produk juga merupakan gambaran dari perilaku konsumen. Yang keenam, segmentasi manfaat.
Segmentasi manfaat sendiri yaitu manfaat suatu produk yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan segmentasi pasar. Konsumen dapat dibagi ke dalam kelompok berdasarkan manfaat produk yang diinginkan. Manfaat negatif yang dirasakan oleh konsumen juga disebut sebagai resiko yang akan didapat oleh konsumen akibat mengonsumsi atau tidak mengonsumsi suatu produk. Konsumen seringkali merasakan manfaat negatif tersebut berdasarkan kepada persepsinya mengenai manfaat tersebut. Inilah yang disebut sebagai persepsi resiko. Persepsi resiko ini akan mempengaruhi jumlah informasi yang dicari konsumen. Semakin besar persepsi resiko, semakin banyak informasi yang dicari konsumen sebelum melakukan pembelian suatu produk. Hal itu dapat terjadi karena pada prinsipnya konsumen termotivasi untuk menghindari resiko. Berapa besar persepsi resiko yang dirasakan tentu akan sangat dipengaruhi oleh pengetahuan mengenai resiko tersebut yang disimpan di dalam memorinya. Persepsi resiko dapat dibagi ke dalam 7 macam yang meliputi 1. Resiko fungsi, yaitu resiko karena produk tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Yang kedua, resiko keuangan, yaitu kesulitan keuangan yang dihadapi konsumen setelah dia membeli suatu produk ataupun jasa. Yang ketiga, resiko fisik, yaitu dampak negatif yang akan dirasakan konsumen karena menggunakan suatu produk. Yang keempat, resiko psikologis, yaitu perasaan, emosi, atau ego yang akan dirasakan konsumen karena mengonsumsi, membeli, ataupun menggunakan suatu produk. Yang kelima, resiko sosial, yaitu persepsi konsumen mengenai pendapat terhadap dirinya dari orang-orang sekelilingnya karena membeli atau mengonsumsi suatu produk. Yang keenam, resiko waktu, yaitu waktu yang sia-sia yang akan dihabiskan konsumen karena mengonsumsi atau membeli suatu produk. Yang ketujuh, resiko hilangnya kesempatan, yaitu kehilangan kesempatan untuk melakukan hal lain karena konsumen menggunakan, membeli, ataupun mengonsumsi suatu produk dan jasa. Menurut Engel, Blackwell, dan Minier, pengetahuan pembelian terdiri atas pengetahuan tentang toko, penempatan produk yang ada di dalam toko, dan pengetahuan tentang penempatan produk yang sebenarnya berada di dalam toko tersebut. Peter dan Olson membagi 3 kegiatan perilaku membeli. Yang pertama adalah store contact. Store contact itu adalah kegiatan konsumen mencari outlet atau toko, pergi ke outlet atau toko tersebut, dan memasuki outlet atau toko tersebut. Yang kedua ada produk contact. Produk contact adalah konsumen mencari lokasi produk dan membawanya ke kasir. Yang ketiga ada transaction. Kegiatan konsumen dalam membayar produk yang sudah dibawa pada produk kontak tersebut dengan alat pembayaran tunai, kartu kredit, atau debit. Pengetahuan pemakaian. Pengetahuan pemakaian mencakup informasi yang ada di dalam ingatan mengenai suatu produk dapat digunakan dan apa saja yang diperlukan untuk menggunakan produk tersebut. Sekian video dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.